Karena ini sudah jam 1 sesuai perjanjian, berarti perkuliahan kita mulai nggih. Nggih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini Bu Caci dan Bu Anggun minta maaf karena sepertinya Bu Anggun tidak bisa gabung karena beliaunya ada acara di kampus terkait dosen berkarya yang kerjasama dengan Universitas Brawijaya. Nah, untuk perkuliahan hari ini ya, sinkronus yang kita lakukan hari ini, kita akan mempresentasikan terkait kegiatan yang sudah kalian lakukan ya. Kalau tidak salah, pembuatan batik. Bener atau tidak? Bener ya? Bener, bisa. Oke. Batik yang kalian buat sepertinya menggunakan teknik jumputan ya? Iya, Ibu. Oke. Oke, langsung saja. Berarti di antara kalian yang bersedia untuk share terkait kegiatan yang sudah dilakukan, monggo Bu Caci persilahkan. Nanti Bu Caci catat, kemudian yang partisipasi juga Bu Caci catat, nanti Bu Caci laporkan ke Bu Anggun gitu. Saya boleh izin duluan, Bu Caci. Oh, monggo Mas Jamaluddin, belum pernah presentasi nggih Mas? Nggih, Bu Caci. Ya. Kemarin sebenarnya mau presentasi, tapi mungkin teman-teman yang berada di luar Pulau Jawa dulu gitu. Jadi mungkin saya sekarang bisa mempresentasikan sekarang. Nggih Mas Jamaluddin, terima kasih. Monggo Bu Caci persilakan untuk share screen dan mempresentasikan kegiatan yang sudah dilakukan. Yang lain monggo diperhatikan, nanti kalau ada pertanyaan terkait kegiatan Mas Jamaluddin, Bu Caci persilahkan. Baik. Apakah sudah kelihatan, Bu Caci? Sudah. Sampun, Mas. Yeah. Apakah terdengar suaranya, Bu? Kurang keras, Mas, kalau di Bu Caci. Dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Bagaimana, Bu Caci? Terdengar? Masih kurang keras, terdengar tapi pelan. Saya bertempat di PT Mitra Universitas Manggarai Tuban. Kali ini saya akan membuat batik telur atau lukisan atau batik lukisan. Nah, disinilah ada air yang akan kita rebus sampai mendidih. Kemudian ini ada kain molen ya, untuk nanti kita akan batik. Terus ada diagram untuk motif batik nanti yang ada pewarna untuk pewarna batik nanti. Untuk kita nanti nanti pada di ya. Kali ini kita akan lukis ilmu yang akan terdengar berarti. Sampun terdengar, Mas. Benar juga, sampai mendidih. Coba tangan di sini, silakan. Terus jangan ya, kita tunggu sampai 15 menit sampai mendidih, teman-teman. Nah, ini suara kedengaran ya. Kemudian di sini mendidih.
Nah, ini air wudhu sudah terus ya. Sekarang kita akan membuat ini adalah sampel untuk nah, kalau kita situasi kita membuat yang sudah jangan sampai lepas ya. Nah, ini saya akan membuat nah, ya. Sekarang sebelum saya tuliskan ini kita taburkan ke dalam panti ya. Ini kita akan tulis ada tidak ada ini. Ya, sekarang kita buatkan ya, kita lakukan sampai merata terus dulu ya. Sampai merata. Ya, sudah rata ya. Kita tuliskan seterusnya. Jangan sampai kan berani dosa dari. Iya. Kalau itu kita bisa dibunyikan kunci selama 15 sampai 20 menit. Kita sekarang ambil
Oh. Kita semuanya ya. Nah, ini jadinya namanya. Setelah kemudian, ini belum jadi bagian. Jangan lupa kita semua ya sampai ke. Nah, jadi setelah pembuatan tadi, jangan sampai kita lupa mengajukan pewarna. Ya, sebelumnya kita tulis airnya. Setelah itu, setelah semua sudah dibuatkan, sudah jangan lupa kita pastikan air pewarnanya. Setelah itu kita kita terus kemudian itu sampai 15 menit atau 20 menit 15 sampai 20 menit ya. Setelah itu kita menjadikan begini. Nah, kemudian jangan lupa kita dulu ya, kita dulu. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebagai tempat. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, itu mungkin video yang dapat saya tampilkan kepada teman-teman dan ibu pengampu mata kuliah Kearifan Budaya. Mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang perlu didiskusikan atau saya kembalikan kepada Bu tadi. Monggo. Oke, terima kasih Mas Jamal. Monggo yang lain jika ada yang ingin disampaikan ke Mas Jamal yang telah menunjukkan gitu karyanya. Monggo Bu Caci, persilakan. Izin bertanya, Bu. Dari siapa ini? Sari, Bu. Sari dari mana Mbak Sari? Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Oh iya, monggo Mbak Sari. Mas Jamal, apa sih kendala Mas Jamal saat melakukan pembatikan tersebut? Kendalanya? Oh, ya. Oke, terima kasih Mbak Sari. Bisa dijawab atau bagaimana Bu Caci? Nggih, langsung saja Mas, setiap pertanyaan langsung dijawab gitu. Baik, terima kasih Mbak Sari atas pertanyaannya yang akan menimbulkan suatu pengetahuan yang baru. Jadi ketika saya membuat teman-teman atau Mbak Sari, kendala yang saya lakukan ketika pembuatan batik, ya, yang kendala yang saya lakukan, yang saya alami, mungkin kendala yang dialami teman-teman juga berbeda. Nah, kalau saya sendiri itu kendalanya saya itu khawatir jadi nggak ya ini gitu, yang pertama. Terus airnya ini banyak apa enggak ya gitu. Waktu pencelupan kain ke dalam air yang direbus itu merupakan kendalanya. Ini airnya kebanyakan atau gimana gitu Mbak Sari. Jadi kendalanya ada di proses pembuatan batik celup ketika kainnya itu dicelupkan, Mbak Sari. Mungkin itu. Oh, makasih Mas Danang. Berarti saat pewarnaannya ya? Iya, betul. Ya, terima kasih Mas Danang. Mas Jamal. Oke. Mungkin kalau Mbak Sari sendiri kendalanya bagaimana? Apa yang dirasakan ketika membuat? Juga Mas. Pada saat pewarnaan juga. Oke, mungkin ada yang lain lagi yang mau disampaikan? Namanya. Oke, dari Mbak Rosa dulu yang duluan. Oh, tadi kan saya lihat Mas Jamal kan itu merebus airnya terlebih dahulu, karena itu proses pewarnaan kainnya itu waktu air hangat atau memang masih panas ya Mas? Setelah airnya direbus, Mbak. Jadi bukan sebelum direbus terus saya taburkan, bukan, tapi setelah direbus.
Berarti kondisinya masih panas itu ya, Mas? Iya, betul, masih panas. Tadi saya ngomong perlahan-lahan, jadi nanti takutnya airnya kena tubuh kita. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Bisa dilanjut Mbak Dia Rotun? Ya, Mas Jamal mau nanya itu tadi pakai warna apa nih Mas? Mereknya lah, Mbak. Hah? Merek apa warnanya? Merek. Oh, mereknya. Mereknya itu bukan nikotin yang biasanya yang kita pelajari di sumber-sumber jurnal yang biasanya itu. Tapi saya itu bilang ke siapa penjualnya, terserah Bu, yang pokoknya pewarna kain gitu. Untuk mereknya ya saya nggak sebut merek, nanti takutnya promosi. Nah Ya. itu apa untuk takarannya itu memang segitu banyak airnya atau sembarang? Kalau saya menyesuaikan kainnya, Mbak. Kain saya kan itu besar buat taplak meja itu. Jadi ya separuh lah. Separuh. Berarti cukup direndam aja ya Mas ya, 15 sampai 20 menit tok. Iya, 15 sampai 20 menit. Nah. Dalam air hangat. Air panas. Oh, air panas. Habis itu langsung dijemur apa gimana Mas? Iya. Pesan buat teman-teman ketika mau ngelepasin karet atau yang belum membuat ya, pesannya itu pesan dari saya, mungkin teman-teman bisa pakai sarung tangan biar pewarna air atau kainnya yang kita ikat itu sama kelereng itu biar nggak nempel ke jari kita, jadi susah untuk menghilangin pewarnanya ketika kita mau ngelepasin kelereng itu. Itu kemarin saya lupa yang nggak bawa sarung tangan, jadi ya wis dasar apa-apa lah, untuk tak kasih minyak gitu. Terus habis itu diambil semua kelerengnya, baru itu tak jemur gitu Mbak Dia Rotun. Jemurnya yang di bawah matahari langsung Mas? Iya, di bawah matahari langsung bisa di bawahnya seng bisa. Oke, makasih. Ya. Terima kasih Mbak Dia Rotun. Dilanjut Mas Rian tadi yang ingin bertanya. Iya Ibu. Mas Jamal, saya izin bertanya. Ya, monggo. Untuk biasanya kalau misalnya kalau pewarna tekstil kan bermacam-macam harganya ya. Nah untuk di daerah Masnya sendiri itu harganya itu berapa ya untuk satunya itu, dan kenapa Masnya itu menggunakan satu warna dan tidak menggunakan dua warna begitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rian atas pertanyaannya. Pewarna yang saya beli di daerah Surabaya ya, itu kan saya juga susah untuk mencarinya. Saya pertama itu nyari di toko sembako, terus nggak ada, diarahin ke toko kain. Sudah saya ke toko kain, saya bilangnya ke penjualnya, buat itu Bu, batik ikat. Habis itu dicarikan, adanya ini Mas. Oh ya sudah, ini aja gitu. Terus habis itu ada warna lagi gitu. Terus habis itu penjualnya bilang, wah ini tinggal satu Mas. Jadi ya saya hanya beli itu aja. Jadi mungkin bisa menjawab dua soal yang ditanyakan oleh Mas Rian. Kenapa saya hanya membuat satu warna saja? Ya karena itu seorang penjual itu hanya memiliki satu warna, nggak untung saya, jadi hanya satu warna saja. Saya juga sebenarnya mau nyoba sih lebih dari satu warna gitu.
apakah nanti warnanya modern atau gimana gitu. Mungkin itu Mas Rian. Baik Mas, berapa tadi harganya? Harganya di bawah 5.000 Mas. Oh, berarti sama berarti. Ya. Ya udah Mas, terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Oke, ada yang lain lagi yang ingin konsultasi ke Mas Jamaluddin? Saya Bu. Oke, dari Mas Danang dulu. Oke, terima kasih. Halo Mas Jamal. Halo. Pertanyaan saya, kenapa kok kayaknya tidak digoreng di Bimoli tadi? Enggak, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, selain dari kain mori, apakah bisa kain yang lain digunakan untuk batik jemputan? Karena beberapa kain itu ada yang tembus, ada yang tidak. Seperti itu. Kain mori kan ya kain kafan ya Mas Jamaluddin. Ya, betul. Persiapan untuk kematian Mas Jamaluddin. Oke, mungkin bertanya kenapa kok kain mori gitu ya Mas Danang ya? Kenapa, apakah bisa pakai kain yang lain gitu ya Mas Danang? Halo Mas Danang. Iya, benar. Oke. Jadi saya kenapa milih kain mori? Karena kan posisi saya kan ada di sekolah, kemudian saya ingat, oh iya di sekolah itu kan ada kain mori. Ya wis pakai aja daripada beli gitu, menghemat gitu Mas Dana. Jadi saya nggak beli kain yang lain, jadi saya memanfaatkan yang ada begitu Mas Dana. Bagaimana Mas Dana? Oke, jadinya Mas Jamal itu menggunakan kainnya dari sekolah. Iya. Istilahnya gratisan gitu ya Mas. yang gratis ada, kenapa enggak? Oh ya, memanfaatkan gitu ya Mas ya, kalau bahasa halusnya itu. Sampun Mas Danang. Oke. Udah tuh, meluruskan saja Mas Jamal. Mungkin lain kali kainnya ya, mori itu jawabannya gini, kain mori tidak saya gunakan, selain kain mori tidak saya gunakan karena bahan kain mori ini sangat elastis atau tembus pandang gitu Mas Jamal. Siap Mas Danang, karena saya sudah tahu Bu Jadi, Mas Danang ini pertanyaannya itu ada dua model. Memang Mas Danang nggak tahu, atau yang kedua Mas Danang menguji. Jadi begitu Bu Jadi. Benar sekali begitu. Kayak malaikat, tanya-tanya dijawab sendiri. Kayak Mas Jamal, ada sesuatu yang harus diucapkan antara arek Malang sama arek Surabaya. Jadi di situ salah satu konteksnya. Kok ndak dikomentari terkait pancinya yang ada kantin itu? Tadi itu pinjam di kantin gitu Mas Jamal? Ibu Laras. Oh, makanya kok ada tulisannya kantin gitu. Iya. Berarti hanya modal di bawah 5.000 ya Mas Jamal ya? Iya Bu, sama belajar. Kelerengnya modal atau tidak? Kelerengnya pinjam sama anak-anak. Karet model atau tidak? Karetnya juga nggak belanja Bu, ya ini di kantin ada. Oke, dilanjut Mbak Eva, monggo Mbak Eva. Iya Bu, sebelumnya saya nggak mau lebih ke Mas Jamal, tapi lebih ke Bu Caci. Saya mau nanya, bukan kenapa saya ketinggalan 2 pertemuan. Jadi pas bikin batiknya itu kan ada yang buat warna sama yang buat pemekat atau enggak penguat warnanya itu loh Bu, biar warnanya tuh luntur atau enggak hilang gitu. Itu perlu nggak sih Bu? Terus kalau misal pakainya tuh sebelum pewarnaan atau sesudah pewarnaan gitu. Oke. Terima kasih untuk Mbak Eva. Jadi penjelasannya begini Mbak. Sebenarnya dosen pengampu resminya dari mata kuliah ini itu adalah Bu Anggun. Jadi posisinya Bu Caci ini hanyalah
pendamping seperti itu. Nah, kemudian untuk semuanya itu Bu Anggun sudah kasih link video, modul, kemudian PPT itu di Spada. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kalian sudah lihat uploadan Bu Anggun di Spada atau belum untuk materi ini? Sudah. Nah, seperti itu Mbak Eva. Nah, kemudian untuk masalah Mbak Eva yang tertinggal, betul ya Mbak ya, tertinggal itu berarti baru pertemuan kali ini Mbak Eva ikut, begitu? Enggak Bu, baru 2 kali ini nggak ikut. 2 kali di awal tidak ikut begitu ya Mbak? 2 kali sebelum ini. Oh, 2 kali sebelum ini. Nah, untuk itu berarti Mbak Eva konsultasi langsung ke Bu Anggun sebagai dosen pengampu resminya, karena Bu Caci tidak bisa ngasih keputusan gitu ya Mbak ya, terkait posisi Bu Caci di sini hanya mendampingi. Jadi misalkan Bu Anggun ada kesibukan seperti hari ini, berarti yang menghandle itu Bu Caci, kemudian bagian Bu Caci nanti terkait rekam layar, kemudian upload di YouTube sebagai bukti bahwa telah melakukan pembelajaran. Seperti itu Mbak, terkait pertemuan. Kemudian terkait pembuatan batik nanti bisa dilihat tekniknya gitu yang disampaikan Bu Anggun di Spada. Kemudian untuk membuat video ini Mbak Eva berarti sudah atau belum? Belum Bu. Nah, itu dia berarti untuk pembuatan video kan sebenarnya sudah diminta Bu Anggun hari ini begitu ya. Nah, pembuatannya sendiri ya kurang lebihnya sama seperti yang dipresentasikan Mas Jamal tadi gitu ya. Kita batiknya kan batik jemputan, berarti relatif mudah gitu, hanya memanfaatkan kelereng, kemudian diikat, kemudian pewarnaan seperti itu. Untuk tekniknya itu kreasi gitu. Misalkan ingin polanya seperti apa, kemudian bagusnya bagaimana, kemudian untuk supaya tahan pewarnanya merekat dan lain sebagainya, itu berarti adalah teknik dari Mbak Eva-nya sendiri dalam melakukan seperti itu Mbak Eva. Bisa dipahami Mbak? Halo, Mbak Eva? Iya, Bu. Maaf, tadi sinyalnya terputus. Oh iya, jadi intinya Mbak Eva untuk pertemuan yang terkendala itu bisa konsultasi langsung ke Bu Anggun. Kemudian terkait pembuatan video, caranya video batik ini ya, khususnya karena kan kita punya banyak video Mbak Eva. Mbak Eva sudah punya berapa video sebagai tugasnya? Baru 2 yang waktu sumber daya alam. Yang sumber daya alam ya itu. Nah berarti kan terkait observasi batik berarti belum ya Mbak ya? Iya Bu, belum. Nah itu berarti mohon dilengkapi karena nanti kan mendukung terkait nilai Mbak. Jadi seperti itu, walaupun Mbak Eva tertinggal masalah absensi atau yang lainnya nanti bisa konsultasi. Hanya saja untuk tugas ya berarti tetap dipenuhi. Dimana untuk cara-caranya dan lain sebagainya, kemudian apa saja yang diminta sama Bu Anggun nanti bisa dilihat di Spada. Seperti itu Mbak ya. Baik Bu, berarti bikin videonya 2 ya Bu? Bikin videonya 2, maksudnya video yang pembuatan batik. Terus yang tadi yang sebelumnya observasi itu? Iya, sebelumnya itu observasi ke tempat batik Mbak, bukan kita mempraktekkan membuat batik. Kalau yang Mas Jamaluddin tadi kan berarti mempraktekkan pembuatan batik jemputan. Kalau yang sebelumnya itu kita observasi ke tempat pembuatan batik gitu. Kalau tidak salah kemarin yang presentasi siapa ya, lupa Bu Caci, itu ada di Tulungagung kalau tidak salah. Lah berarti dia berkunjung ke situ. Kalau di tempatnya Mbak Eva ada terkait batik? Iya Bu, ada. Nah itu berarti dikunjungi, kemudian direkam, divideokan,
kasih keterangan, maksudnya ini tempatnya namanya apa, kemudian batiknya namanya apa, dan lain sebagainya, begitu Mbak. Jadi terkait batik ada 2, kunjungan ke tempat batik dan pembuatan batik. Iya Bu. Oke. Baik Bu Cati, makasih ya Bu. Ya, nanti bisa konsultasi langsung ke Bu Anggun untuk lebih jelasnya. Baik Bu. Oke, terima kasih Mbak Eva. Ada yang lain lagi untuk Mas Jamaluddin? Ya, bagaimana Bu? Ya, sudah cukup ya ini untuk Mas Jamaluddin. Ada yang ingin konsultasi lagi ke Mas Jamaluddin? Sudah Ibu. Oke, berarti Bu Caci yang komentar ya terkait karyanya Mas Jamaluddin. Kalau Bu Caci menyorotinya itu terkait pola ikatnya itu loh Mas. Mas Jamaluddin sepertinya kurang kurang membuat pola gitu loh Mas. Acak-acakan, terlalu renggang, kemudian terlalu acak, dan warna yang dipakai itu sebenarnya warna apa ya Mas Jamaluddin ya? Biru atau ungu? Biru langit kayaknya Bu. Nah, itu kurang pewarnanya atau terlalu banyak air gitu. Kok jadi puyeh gitu Bu Caci ngelihatnya. Yang lain merasa seperti itu atau tidak ya? Atau hanya Bu Caci? Oh, itu menurut ada 2, mungkin satunya kameranya kurang dekat atau karena pencahayaan, atau yang kedua memang warnanya puyeh gitu, dibuat seperti itu kebanyakan air mungkin kalau dari Jamal. Jadi soalnya Bu Caci lihatnya kok puyeh, kemudian polanya Mas Jamal juga tidak teratur gitu loh. Maksudnya untuk membuat ikatannya itu loh, harusnya kan bisa dibuat cantik kan, misalkan persegi itu ada 5 misalkan di tiap sudutnya, kemudian di tengah, kemudian buat lagi gitu kan lebih berpola. Jadi walaupun jumputan tapi ada polanya begitu Mas Jamaluddin. Ada penyanggahan untuk Bu Caci Mas Jamaluddin? Iya Bu, benar kata jenengan. Mungkin itu airnya itu kebanyakan Bu. Sepertinya. Terus yang kedua motif itu, terkait motif itu ya melihat karetnya juga sedikit, jadi ya seadanya karetnya. Iya, kok sepertinya acak-acakan gitu ya Mas ya. Maksudnya tidak ada pola yang baku gitu loh. Oke, terima kasih untuk Mas Jamaluddin. Mungkin yang lain lagi bisa menunjukkan karyanya. Monggo yang ingin. Saya Bu. Oke, monggo Mas Rian. Sekarang Ibu. Sekarang. Boleh. Apa? Ya, benar. Apakah sudah terlihat Ibu? Belum Mas Rian. Ini proses. Oh iya. Bentar. Sudah terlihat? Sampun. Apakah ada suaranya Bu? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada. Saya akan buat tugas mengenai pembuatan karya jurnal, yakni untuk komunitas perkuliahan kearifan budaya lokal. Berikut. Pertama-tama siapkan kain. Saya menggunakan mori yang halus, terus 4 tekstil, warna tekstil dan air. Selanjutnya celupkan kain tekstil ke dalam ember yang berisi air tadi dan basahi hingga air masuk semuanya.
Kemudian kita tiriskan dan sembari itu kita memanaskan air, kita rebus. Setelah itu air yang tadi kita basahi, kita fit persegi seperti yang ada di video ini. Jadi kita tepuk lagi. Setelah itu kita jadikan dua. Habis ini dilipat lagi. Dan lipat lagi. Setelah itu kita buka lipatannya dan kita lipat kecil-kecil seperti yang ada di video tersebut. Kita lipat. Usahakan dilipat sampai rapi. Jika sudah, siapkan rafia atau tali rafia. Kita tali di tengahnya. Usahakan kita tali dengan erat supaya menghalau pewarna untuk masuk. Jadinya kita tali. Setelah mendidih, kita matikan kompor. Masukkan panci yang berisi air panas ke dalam ember. Habis itu kita buang pewarna tekstil. Saya menggunakan warna ungu dan hijau. Ini yang kita pertama sambil menggunakan warna ungu. Jika sudah tercampur semuanya, kita aduk. Setelah itu kita celupkan kain mori yang telah dilipat tadi. Kita basahi sebelahnya sebagian saja. Kita basahi merata dan tetap dalam keadaan panas. Jika sudah, kita ke tahap selanjutnya yaitu di warna hijau pupus. Kita buang serbuk tekstil bubuk ini, warna tekstilnya. Kita tuang air panas. Usahakan jangan terlalu banyak air supaya warna dapat pekat. Kita aduk-aduk. Usahakan tercampur dan rata. Setelah itu kita celupkan sebagiannya lagi yang belum terkena, kita beri warna hijau. Kita berikan secara pelan supaya warna yang dihasilkan dapat maksimal. Jika sudah, kita menunggu kurang lebih 5-10 menit. Kita potong talinya, kita buka secara perlahan, dan inilah hasilnya. Sangat memuaskan sekali hasilnya. Tapi ini masih dalam keadaan basah. Kita buka supaya dapat diantarkan dan kita jemur seperti biasa saja. Dan inilah hasilnya setelah kering. Sangat indah sekali. Sangat indah dan tetap elok untuk dilihat, dan berpadu warnanya yang sangat baik sekali dalam pembuatan batik geluk ini. Ada jemputan. Baik, terima kasih. Monggo silakan yang ingin bertanya. Sangat bagus Mas polanya. Ada yang ingin disampaikan untuk Mas Rian? Monggo Bu Caci persilakan. Saya belum bertanya. Oke, Mbak Azizah. Monggo Mbak Azizah. Iya.
mau tanya ke Mas Rian tadi, untuk mendapatkan hasil warna yang sempurna, kira-kira takaran antara air sama pewarnanya itu berapa banding berapa ya? Airnya berapa liter, terus pewarnanya kira-kira butuh berapa bungkus? Baik, terima kasih untuk Mbak Azila. Saya akan jawab langsung saja ya. Kalau saya sendiri menggunakan kurang lebih air 1 literan mungkin ya. Itu saya menggunakan 2 bungkus warna tekstil. Jadinya 2 itu supaya hasilnya pekat gitu. Jadi kalau nggak 1 liter ya mungkin dikira-kira saja supaya hasilnya itu supaya bisa pekat itu bagaimana. Jadi jangan terlalu banyak air begitu. Berarti 1 liter untuk 2 bungkus ya, Mas? Iya, saya belinya masing-masing warna 2 bungkus. Biar tidak puyeh gitu ya Mas Rian ya. Kalau Mas Jamaluddin tadi mungkin kebanyakan air atau kurang pewarnanya gitu. Jadi kelihatannya puyeh, tapi bisa juga karena kameranya seperti yang dinyatakan Mas Danang tadi gitu ya, terkait yang ditanyakan Bu Caci. Gitu. Kalau yang hasilnya Mas Rian memang warnanya tampak gitu antara ungu sama hijau ya Mas ya? Iya Ibu, ungu sama hijau kukus. Nah jadi kan tampak jelas gitu loh. Itu mungkin untuk yang belum membuat batik gitu ya, bisa ada rekomendasi gitu dari Mas Rian 1 liter 2 pewarna ya Mas ya, kurang lebih 1 liter untuk 2 pewarna. Iya Ibu. Terima kasih Mas Rian. Ada yang lain lagi yang ingin disampaikan? Bu, saya monggo Mbak Dia Rotun. Mas Rian, misal gini, karyanya jenengan itu kalau misal kira-kira dikasih tema, menurut sampean gimana Mas tema dari kerajinan? Oh iya, iya Mbak Dia. Untuk tema mungkin saya lebih ke itu ya, ke alam. Contohnya itu seperti hijau kukus itu, saya memang sengaja memberikan hijau kukus dan warna satunya lagi yang lebih berani, lebih terang gitu. Lebih gelap, agak gelap kalau ungu itu. Jadinya supaya ada kesepadanan gitu. Jadinya nggak gelap-gelap semua gitu. Ada yang cerah gitu. Ada apalagi warna hijau kukus itu seperti alam gitu. Jadinya kayak seger kalau orang lihat tuh, warnanya cerah gitu. Jadinya mungkin saya akan berikan tema mengenai alam, dan mungkin kalau namanya sendiri mungkin saya kasih nama janda bolong. Janda bolong. Kenapa Mas Rian kok janda bolong? Soalnya motifnya itu yang kayak oval di tengah itu loh Bu. Masnya itu gede banget gitu, kayak bolong gitu itu. Iya. Bu Caci malah tertarik sama polanya gitu loh. Maksudnya simetrinya dapat gitu loh Mas. Kalau Bu Caci lihat gitu ya. Mungkin ada yang lain lagi yang mau disampaikan? Iya Bu, soalnya juga saya sebelumnya juga itu Bu. Gimana Mas Rian? Oh iya Ibu, soalnya saya kan juga referensinya lihat di YouTube Ibu. Jadinya nanti saya kembangin sendiri. Kalau untuk bentuknya itu, biasanya kalau bentuknya itu lipatan yang terakhir itu persegi, tapi ini saya buat persegi panjang gitu. Jadi langsung saya lipat-lipat. Biasanya untuk persegi itu baru dilipat, kalau ini persegi panjang saya lipat gitu Ibu. Dan ngelipatnya miring ya Mas ya tadi ya? Iya, kalau persegi kan lebih enak gitu kan Bu. Nah ini persegi panjang, jadinya agak susah sih. Jadi kalau pengen lebih baik lagi mungkin persegi itu udah bagus itu. Oke, bagus. Ada yang lain yang mau disampaikan? Izin tanya Mas Rian. Oke, Mbak Sari, monggo. Iya. Apakah pas dicuci warnanya akan luntur atau gimana Mas Rian? Kalau untuk pencucian sendiri, mungkin kita juga harus menggunakan air biasa gitu, maksudnya kayak air sumur ya mungkin air sumur dan dengan suhu yang stabil juga, yang netral gitu.
dan penggunaan deterjennya mungkin jangan terlalu banyak begitu kalau orang-orang. Kalau di keluarga saya sendiri biasanya kalau bahan yang bermotif seperti batik atau ini mungkin kalau pengen amannya yang menggunakan air sabun biasa, kalau enggak sampo yang pH-nya lebih basah mungkin. Terima kasih. Biar nggak luntur. Ya, makasih Mas Rian. Ya, biasanya memang itu sampo itu Mas Rian yang biasa digunakan. Kalau batik Tuban pun kalau pakai deterjen, apalagi yang bubuk gitu ya, itu terus ditaruh di tempat yang terlalu panas itu mudar, apa ya, jadi apa, kayak apa, tidak menunjukkan warna yang sebenarnya gitu loh Mas, gitu. Makanya pakai sampo terus tempatnya juga teduh. Kemudian untuk setrika juga begitu. Kalau setrikanya terlalu panas itu juga membuat warnanya memudar gitu Mbak Sari. Kalau batik memang seperti itu. Apalagi kalau untuk menjemurnya itu sangat disarankan itu biasanya diangin-anginkan. Jadi tidak terkena sinar matahari secara langsung gitu. Iya, jadi di bawah atap gitu loh biasanya di apa, serambi rumah ya gitu. Ada yang mau disampaikan lagi untuk Mas Rian? Saya, Bu. Oke, monggo Mas Danang. Oke, terima kasih Mas Rian. Gimana kabarnya Mas Rian? Saya akan bertanya, Mas Rian habis berapa ya totalnya di Merti Jemputan? Baik, terima kasih Mas Danang. Kabar saya baik-baik saja, alhamdulillah, dan kini jarak kita cuma 45 km saja. Jadi untuk total pembiayaan ini dalam tugas mata kuliah ini itu sekitar, untuk kainnya sendiri saya belinya emang sengaja 2 meter supaya nanti bisa dijadiin bahan apa begitu kalau di rumah. Dan saya menggunakan kain mori yang halus, yang bagus gitu, jadi nggak terlalu tipis juga. Itu sekitaran per 1 meternya itu 18.000. Jadi kalau 2 meter itu kisaran 36 ribuan ya berarti ya. Nah itu untuk pewarna tekstilnya sendiri itu satu pewarna itu cuma 3.000. Nah saya beli 4, berarti 12. 9.000 ya. 9.000 tambah 30. 4 kali 3 12 Mas. 3.000 kali 4 kan? Oh iya, 12. Jadi ya itu totalnya 12 ditambah 30. 38. Iya, 50. Ya sekitar itu. Tapi jika ingin dipres lebih murah juga bisa. Soalnya emang saya sengaja beli kainnya itu 2 meter begitu Mas, supaya bisa buat jaga-jaga buat dibikin apa begitu kalau misalnya udah selesai perkuliahan ini gitu. Untuk Mas Jana sendiri berapa ya? Halo Mas Rian, sepertinya saya paling mahal deh, karena pewarna saya harganya 27.500. Bagus berarti Mas Danang. Tahan luntur gitu. Nggak tahu, Bu, tadi kan cari toh Bu, kan saya bukan orang Jogja, terus cari-cari, terus ketemu di Jalan Solo. Nah kok sih harganya 27.500, udah beli 2. Jangan-jangan keblondro Mas Danang itu. Ya sedekah nggak apa-apa Bu. Kok mahal sekali. Kalau dilihat ya dari hasilnya Mas Rian tadi, kalau dikalkulasi gitu, hasilnya kan 2 meter. 2 meter kan bisa lah untuk baju gitu ya Mas Rian ya? Iya Ibu. Terus habisnya kalau di luar tenaga ya, kan butuh tenaga juga dalam membuat, itu sekitar 50. Nah, kalau beli batik itu ya, batik di Tuban gitu ya, kalau batik itu
sekitar 150-an untuk 2 meter itu yang paling murah kalau Bu Caci beli itu. Untuk kado itu biasanya yang 150-an itu yang termurah gitu. Kalau buatannya Mas Rian kan bisa dimanfaatkan Mas untuk atasan atau apa gitu. Iya Ibu, untuk atasan cewek tadi kan. Iya, soalnya tapi sebenarnya enggak masalah Mas. Wong itu maksudnya kan untuk cewek cowok kayaknya bisa lah. Kalau menurut Bu Caci loh ya. Tapi ya enggak tahu lagi sih kan soalnya masih mahasiswa ya. Mungkin untuk baju batik gitu masih apa ya? Cenderungnya kan bagaimana kalau mahasiswa beda ya sama kalau udah dewasa gitu. Oke, mungkin ada yang lain lagi untuk Mas Rian atau kita cukup untuk Mas Rian? Kalau saya mau tanya. Oh, nggih, monggo Mbak Rosa dulu, nanti dilanjut Mbak Anis. Iya. Untuk Mas Rian tadi kan saya ingin tahu karena tidak ditunjukkan di videonya waktu proses penjemuran kan Mas Rian tadi bilang diangin-anginkan saja. Nah itu apakah digantung atau ditaruh di alas gitu Mas? Terus apakah kalau digantung itu warnanya akan luntur ke bawah gitu Mas? Baik, terima kasih Mbak Rosa, langsung saja saya jawab. Jadi emang video saya itu kurang ya mungkin untuk penayangan buat pengangin-anginannya itu. Jadinya kalau diangin-anginkan itu digantung Mbak, digantung tapi kayak orang jemur spray gitu loh. Jadi rapi, tapi itu di dalam rumah atau di tempat yang teduh gitu. Jadi biar tidak terkena matahari secara langsung. Jadinya dominannya terkena angin-angin saja gitu loh, angin cuaca dari luar rumah gitu. Begitu. Untuk warnanya berarti tidak luntur ke bawah gitu ya Mas? Untuk warnanya tidak, soalnya kan ini pewarnanya itu memang harus menggunakan air panas Mbak. Jadi kalau airnya udah agak hangat atau agak dingin gitu, biasanya udah meresap dan sudah sulit untuk luntur gitu. Jadi begitu. Kalau waktu diangin-anginkan tuh warnanya itu airnya tuh netes tapi warnanya nggak ikut luntur gitu Mbak. Terima kasih. Oke Mas. Nah itu kira-kira berapa jam untuk penjemurannya? Untuk diangin-anginkannya itu? Kalau saya sendiri itu cepat ya, soalnya bahannya itu tipis. Soalnya kan mori yang halus, tapi kalau mori memang agak tipis kan, jadinya cepat. Jadinya sekitaran 15 menitan atau 30 menitan itu biasanya sudah kering gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rian. Terima kasih Mbak Rosa, bisa dilanjut Mbak Anis? Mas, saya mau tanya soal ada kesulitan nggak sih? Ya, hal yang paling sulit dari membatik yang menurut sampean, menurut Masnya gitu. Mungkin dari cara, kalau saya kesulitan itu di bagian masih lilin Mas. Kalau Masnya sendiri ada hal yang lebih sulit lagi nggak? Yang menurut Mas sulit itu saat membatik di bagian apanya ya? Maaf Mbak, membatik atau menjemput ya? Oh menjemput. Jadi kalau untuk menjemput sendiri mungkin kesulitannya itu bakal mikirin itu gimana supaya coraknya itu kayak stabil, maksudnya kayak teratur gitu, biar coraknya itu teratur itu bagaimana. Nah itu sebelumnya itu saya cek juga di YouTube biar gambarnya itu supaya nggak terlalu dekat, terlalu jauh, biar sejajar itu biasanya dilipat-lipat gitu Mbak, dilipat-lipat. Kalau saya menggunakan metode dilipat, mungkin ada teman lain yang menggunakan metode seperti Mas Jamal itu ya tadi dengan lingkaran-lingkaran itu juga bisa. Tapi saya lebih memilih untuk yang menggunakan metode lipat gitu. Jadinya butuh referensi juga dari YouTube untuk jadinya tidak susah sih, cuma ya itu harus berani mengambil resiko. Terima kasih. terima kasih Mas. Jadi benar banget yang dikatakan Mas Rian, itu yang paling susah memang sepertinya di penentuan pola Mas. Biar teratur itu seperti apa, terus inginnya bagaimana. Kalau seperti komentarnya Bu Caci waktu Mas Jamal tadi kan
kok sepertinya tidak berpola ya. Nah, jadi Mas Jamalnya kan hanya mengikat gitu tanpa terpikir ini inginnya bagaimana, bentuk lingkarannya nanti seperti apa dan lain sebagainya gitu ya Mas ya. Memang seperti itu. Sulitnya nanti di situ Mbak Anis. Jadi penentuan kita untuk ingin polanya itu seperti apa dan keteraturan yang diinginkan itu bagaimana, itu yang cukup tersulit kalau menurut Bu Caci. Sama dengan Mas Rian juga. Oke, terima kasih. Ada yang lain lagi untuk Mas Rian atau cukup kita presentasi satu kali lagi sebelum kita akhiri perkuliahan? Ada yang ingin presentasi menunjukkan hasilnya? Saya Ibu. Oh, monggo Mbak Rosa. Mbak Rosa dari mana? Saya dari Universitas PGRI Semarang. Oh, nggih, monggo Mbak Rosa. Oke, Bu, sekedap. Sekedap itu apa Mbak Rosa? Sebentar artinya Mas. Bukan mie sedap loh ya Mas Jamaludin. Kalau mie sedap ada di Gresik. Mas Jamal ini bisa saja. Apakah sudah terlihat Ibu? Sampun Mbak. Siapkan alat dan bahan untuk membuat batu cukur. Pertama ada cuka, yang kedua ada air, dan yang ketiga ada kain mori. Langkah pertama, campurkan cuka ke dalam air. Untuk takarannya sebelumnya saja ya. Langkah selanjutnya, masukkan kain ke dalam cairan tadi. Ini gunanya untuk memberikan warna pada proses pewarnaan nanti. Lalu kita diamkan dulu selama kurang lebih 30 menit. Langkah selanjutnya, peras kain sampai setengah kering. Setelah itu kita lebarkan kain di atas lantai. Ini digunakan agar kita mudah dalam melipat kain. Lipat kain menjadi 2 bagian. Lalu kita lipat lagi sebagian kain ke atas. Lalu kita balik, melakukan hal yang sama pada sisi yang lainnya. Kunci dalam membuat tali cukur ada pada pelipatan kain, sehingga ini harus dilakukan dengan hati-hati. Lalu kita bentuk menjadi kotak besar. Teman-teman bisa membuatnya dalam bentuk lainnya ya, seperti segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan kotak yang lebih kecil lagi. Setelah itu, proses pengikatan kain dengan karet. Proses ini dilakukan agar saat pewarnaan nanti kain tidak ambiar.
Lalu selanjutnya kita siapkan alat dan bahan untuk proses pewarnaan. Di sini saya menggunakan 3 warna. Pertama ada warna kuning, yang kedua warna biru, yang terakhir ada warna merah. Kita mulai meracik pewarna dengan memasukkan pewarna bubuk ke dalam mangkok. Lalu tuangkan air panas agar warna dapat tercampur. Selanjutnya kita aduk sampai rata. Selanjutnya kita tambahkan air biasa. Kita masuk ke proses pewarnaan. Kita celupkan satu sisi kain pada warna merah. Selanjutnya, susu yang dicampur dengan warna biru. Dan susu yang lainnya dengan warna kuning. Untuk susu yang terakhir, kita celupkan ke warna biru lagi ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita diamkan dulu kain selama kurang lebih 2 jam agar warna dapat menyerap dengan sempurna ke dalam kain. Setelah sekitar 2 jam, kita lepaskan ikatan karet pada kain. Lalu kita masuk ke dalam proses penjemuran. Jemur kain di bawah sinar matahari secara langsung. Seperti inilah motif yang dibuat dengan lipatan kotak besar. Batik Jumputan sudah siap. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Terima kasih untuk Mbak Rosa. Mungkin ada pertanyaan, batiknya bagus, cantik. Monggo yang ingin bertanya ke Mbak Rosa atau memberikan komentar. Mbak mau nanya yang tadi Mbak Diara tuh pakai cuka itu Mbak. Itu memang harus dilipat gitu ya Mbak pas waktu perendaman kain. Atau gimana? Saya langsung jawab saja Mbak. Oke, terima kasih Mbak Diarotu. Tadi untuk cukanya sendiri saya lipat, kainnya saya lipat itu supaya itu muat dalam wadahnya, karena saya pakainya mangkok nggak pakai ember. Jadi saya lipat dulu biar sampai di wadahnya itu. Oh gitu. Jadi mungkin memang sengaja dilipat ya Mbak? Iya. Oh iya Mbak mau nanya, itu tadi mangkok yang udah digunain buat warna itu dipakai makan atau dibuang Mbak? Itu sebenarnya buat makan, cuma saya pinjam sama ibu, terus nanti habis itu kan dicuci Mbak, jadi bersih lagi gitu sampai bersih bajunya.
Kalau yang saya tahu, habis pakai pewarna itu kalau dipakai buat makan atau masak itu nggak boleh. Kita nggak tahu deh mau benar apa enggak. Pernah baca di Google gitu. Nanti direndam itu pakai air panas dulu gitu biar warnanya kan luntur gitu dulu. Kalau enggak itu warnanya masih nempel di mangkok gitu loh, Mbak. Nah, yang putih-putih di warnanya itu apa, Mbak? Tadi Gimana? yang di dalam warna yang warna putih-putih itu apa itu? Oh, itu warna putih itu kan sebenarnya kita masukkan warna itu sampai ke tengah gitu ya. Kalau saya lihat video di YouTube itu sampai tengahnya itu dikasih warna gitu. Tapi karena saya pengen ada putihnya, jadi cuma sisi yang sudut-sudut aja yang saya kasih warna. Jadi di tengahnya itu nggak tak kasih warna lagi gitu. Terus ninggalin putih di dalamnya biar bentuk pola kayak gitu. Gitu. Oke, makasih Mbak. Mungkin maksudnya Mbak Diarotun itu warna putih yang di pewarnanya ya Mbak ya? Iya Bu, yang serbuknya itu. Yang Bu Caci juga penasaran itu Mbak Diarotun sama. Tadi kok yang kuning nggak ada ya Mbak Diarotun ya? Iya, sepertinya nggak ada tadi. Yang merah sama biru itu ada warna putihnya Mbak Rosala, itu apa? Yang diserbuk pewarnanya? Enggak Bu, itu warnanya itu paketan, memang warnanya orange sama warna putih. Saya juga kurang tahu itu fungsinya apa, tapi dalam satu paket warna itu udah ada putihnya gitu Bu. Tadi yang orange itu nggak terlihat, saya potong langsung. Oh, sebenarnya ada semua ya, berarti mulai dari biru, kuning, dan merah. Nggih. Oh, nggih, monggo Mas Rian. Untuk saya sendiri waktu kemarin beli juga seperti punyanya Mbak Rosa itu. Jadi emang di dalamnya itu ada serbuk putihnya untuk menyertainya gitu Bu. Jadi masing-masing itu ada serbuk putihnya juga gitu. Begitu. Mungkin itu ya dari produksinya memang didesain seperti itu gitu. Mungkin untuk penguat warnanya. Penguat. Sama dengan tadi Mbak Rosa pakai cuka, inginnya kan warnanya menempel dengan kuat begitu ya Mbak ya? Iya Ibu. Iya, monggo bisa dilanjut yang ingin konsultasi ke Mbak Rosa. Saya izin bertanya Bu. Oke, monggo Mas Rian. Mbak Rosa dari Semarang atau dari mana ya Mbak ya? Dan untuk takaran airnya itu emang segitu atau bisa ditambah lagi? Dan mengapa kok ditambahin air biasa gitu? Apakah tidak air panas saja gitu? Jadi pure air panas gitu. Kenapa kok harus ditambahin air yang dingin gitu? Terima kasih. Oke Mas Rian, saya sekolahnya di Universitas PGRI Semarang, tapi saya asli dari Kabupaten Kendal. Jadi untuk warnanya sendiri, saya pakai air biasa itu kan biar kan kalau air hangat aja buat ngelarutin warnanya aja. Nah nanti pas dicelup di sudut kainnya yang tadi diikat itu takutnya enggak sampai ke atas gitu loh. Terus saya kasih air. Saya baca juga di beberapa referensi itu ada yang pakai air hangat. Nah, saya kira tadi kan yang saya tuang air panas banget. Nah itu saya tambah air biasa biar rada amat gitu Mas. Oh baik, berarti dari Inggris ya Mbak ya? Iya. Oh berarti apakah dalam pewarnaan tersebut menggunakan air hangat gitu atau air apa gitu mempengaruhi warna tidak ya Mbak ya? Itu mungkin itu kalau pakai air hangat itu warnanya jadi lebih nempel di kainnya gitu Mas. Kalau pakai air biasa mungkin hasilnya beda. Baik Mbak, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih untuk Mas Rian. Ada yang lain lagi yang ingin disampaikan ke Mbak Rosa? Sudah cukup berarti ya? Atau ada yang lain? Monggo, Mas Jamaluddin. Saya Bu. Nggih, monggo Mas. Saya. Terima kasih Bu Tadi. Langsung saja yang saya tanyakan,
kepada yang presentasi barusan itu tadi ada cukai, saya kira mau makan dulu gitu. Nah itu mungkin cukai itu buat apa ya Mbak? Apakah memang sangat penting digunakan atau bagaimana Mbak? Oke Mas Jamal. Jadi untuk cukainya itu sebenarnya opsional aja, tidak harus dipakai. Itu saya pakai kan waktu perendaman pertama kain. Nah itu tuh biar warnanya tuh lebih raket lagi kalau saya baca di Google gitu. Nah kalau nggak pakai cukai ya nggak apa-apa. Kan yang penting kita rendam dulu kainnya biar lemes gitu. Nanti biar warnanya itu lebih nempel lagi ke kain. Itu sama pas pelipetan itu biar gampang. Kalau ndak kainnya ndak dibasahi terlebih dahulu itu pas pelipetan itu agak susah. Soalnya saya pakai kain mori itu kaku gitu. Oh, iya. Terima kasih Mbak Rosa atas Sudah cukup berarti ya Mas Jamaluddin? Oke, cukup. Oke, untuk yang lain masih ada lagi atau kita akhiri perkuliahan kita? Oke, terima kasih ya. Berarti Bu Caci lihat gitu ya, dari 3 yang presentasi tadi sudah menunjukkan sekali kalau memang niat gitu dalam mengerjakan tugas. Mungkin yang lainnya nanti Bu Caci lihat di link yang kalian berikan di WA group, nanti Bu Caci lihat gitu ya. Kemudian untuk kelemahannya Bu Caci ulangi lagi yang terkait Mas Jamal tadi, memang polanya ya Mas ya yang masih kurang gitu. Untuk Mbak Rosa sama Mas Rian itu sudah terpikir terkait pola yang dikehendaki gitu. Kemudian untuk perkuliahan selanjutnya mau dipersiapkan gitu ya. Kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Nanti bisa ditunggu ya link dari sinkronus kita hari ini, nanti Bu Caci taruh di YouTube gitu. Kita akhiri, selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Bu Caci mohon maaf, Bu Anggun juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa menemani perkuliahan gitu. Kurang lebihnya mohon maaf juga sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Caci. Iya.